Oke cuy, balik lagi dengan gua Elang di channel Kera Restore. Sebenarnya gua hari ini tuh lagi bingung ya, bisa dibilang gua lagi galau. Karena gue tuh jujur bingung cuy mau bikin konten apa hari ini tuh sebenarnya gue belum punya ide buat ngebikin konten ya cuy ya. Rakitan PC subscriber juga kemarin baru selesai dan belum ada rakitan lagi kita hari ini. Jadi ya udahlah ya, kali ini kita nyantai-nyantai aja lah ya sambil gue juga di sini bakal pengen mencoba untuk ngejawabin pertanyaan yang paling sering gue temuin di kolom komentar ataupun paling banyak yang nanya di DM di Instagram ya cuy ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu ini masih soal rakitan ya cuy ya. Soal ternyata kalian masih banyak yang bingung gitu buat nentuin spesifikasi PC yang bisa didapetin di budget tertentu ya cuy ya. Terutama untuk entry level gitu ya. Untuk rakitan-rakitan entry level itu banyak banget dari kalian yang masih belum tahu perkiraan budget minimal yang perlu dikeluarin untuk PC live streaming atau sekedar untuk gaming atau untuk ngedit-ngedit ringan aja itu kira-kira perlu budget berapa. Atau kadang ada juga banyak yang nanya, misal budget 3 juta itu bisa dapat spek gimana sih, atau 4 juta itu bisa gimana sih. Jadi sebenarnya gue itu udah coba untuk sedekat mungkin dengan penonton-penonton gua, dengan kalian yang udah sudi untuk nontonin video gua. Ada komentar di video gua udah coba untuk selalu ngejawab ya cuy ya. Pertanyaan yang paling sering gua temuin di kolom komentar dan juga di DM Instagram. Jadi gua ambil ngerokok aja lah ya, sambil ngopi juga ini, kita nyantai aja di video kali ini. Nah, jadi karena makin lama makin banyak pertanyaan yang hampir rata-ratanya itu bisa dibilang sama lah ya, nggak jauh-jauh dari itu, dan bukannya gue nggak mau jawab cuy. Jadi gue ini kan di sehari-hari juga gue punya aktivitas, gue juga jualan, gue juga ya pokoknya gue nggak cuma mikirin di YouTube gue aja lah ya, gue punya aktivitas lain. Jadi kalau gue harus jawabin satu-satu di kolom komentar atau di DM Instagram kayaknya susah untuk gue usahain kejawab semua. Mungkin sesekali pas gue ada waktu senggang mungkin iya bisa gue jawabin semua. Jadi karena itulah gue putusin untuk buat video kayak gini cuy. Jadi mungkin video ini tuh nggak akan gue buat cuma sekali aja, jadi bakalan gue bikin segmen baru lah ya mungkin di channel ini, yaitu segmen jawabin pertanyaan dari kalian ya. Oke, jadi pertanyaan pertama yang paling sering gue temuin di kolom komentar itu, Bang, rakit PC 3 juta dapat spek gimana ya? nah, jadi di budget 3 jutaan, gue coba ngasih 2 rekomendasi buat kalian, spesifikasi yang paling mungkin, dan bisa dibilang menurut gue paling worth it untuk kalian dapetin di budget 3 jutaan. 3 jutaan ini mungkin bukan 3 juta pas ya, tapi nggak sampai 3,5 juta kalau nggak salah. Ya 3,2 juta atau 3,3 juta itulah di rincian gue kali ini. Di sini gue coba kasih 2 pilihan ke kalian dari 2 platform yang berbeda tentunya. Yang pertama gue coba kasih spesifikasi yang bisa kalian dapetin dari Kubu Merah cuy. Apalagi kalau bukan AMD ya. Untuk AMD di sini gue kasih rekomendasi ke kalian yang udah DDR4 dan lebih upgradable daripada pilihan yang satunya ini. Jadi pilihan yang pertama dari AMD ini cocok buat kalian yang bakal mau upgrade lagi ke depannya dalam waktu dekat ya cuy ya pastinya. Tapi kalian juga harus sabar. Kalau kalian berharap bakalan langsung dapat performa yang bagus, bisa langsung buat main game dengan FPS yang tinggi, kalian nggak bakal ngedapetin itu cuy. Nah, jadi untuk spesifikasi 3 jutaan yang pertama, rekomend dari gua. Untuk motherboardnya di sini gua pilihin kalian. Motherboard dari kalian bisa pilih motherboard dari ASRock atau Gigabyte dengan tipe A320M, soket AM4 ya tentunya. Yang udah DDR4 lah gua pilihannya. Oke, kemudian untuk prosesornya, sini gua ngerekomendasiin kalian di budget segitu. Ini untuk baru ya cuy ya, untuk keseluruhan komponennya itu baru di rekomendasi yang pertama ini. Kalian bisa gunain prosesor dari AMD Athlon 3000G cuy. Dia yang udah integrated GPU pastinya, alias seri APU ya, APU. Dengan GPU bawaannya itu Vega 3 cuy ya. Untuk prosesornya ini kalian bisa dapat di harga 1 jutaan atau 1 juta lebih ya, 1.150.000 atau 1.200.000-an. Kalian bisa dapat di harga segitu kalau buat cek di e-commerce. Harganya sekarang sekitar segituan. Kalau dulu kalau nggak salah masih di 900 ribuan cuy.
Bahkan kalau nggak salah sempet di 850 ribuan aja waktu awal-awal rilis. Nah, kenapa gue pilih Athlon 3000G? Sekarang ini harga VGA card lagi mahal. Untuk kalian yang lebih mentingin upgradable, jelas kalian maunya pakai DDR4 ya kan? Nggak mungkin kalian mau pakai DDR3. Untuk kalian yang bakal mau upgrade ke depannya dalam waktu dekat. Pokoknya buat kalian yang rakit di budget segitu itu cuma untuk sementara lah ya. Athlon 3000G itu udah cukup lah untuk pakaian kalian sementara. Selagi nunggu budget kalian lebih, nanti kalian bisa upgrade lagi, bisa ke Ryzen 3 3200G atau Ryzen 5 2400G, itu motherboardnya udah support cuy. Untuk RAM-nya, kalau budgetnya 3 juta lebih, sekitar 3,3 atau 3,4, kalian bisa pakai 8 GB DDR4. Kalian bisa pilih aja beberapa merek yang sedikit lebih murah daripada merek-merek yang udah terkenal ya. Tentunya dengan speed yang masih 266 MHz ya cuy ya. Mungkin kalian bisa pakai dari merek Phenom RX 1x8 GB DDR4 266 MHz. Tapi itu belum berheatsink ya cuy ya. Jadi RAM-nya itu masih telanjang cuy. Tapi buat kalian yang maunya itu RAM-nya itu harus berheatsink lah. Zaman sekarang semuanya kayaknya harus berheatsink ya supaya anti panas ya kan. Kalian bisa pilih RAM dari HyperX. Itu yang punya harga yang cukup murah, walaupun dia udah berheatsink tapi harganya itu masih relatif murah. Itu udah murah banget menurut gua, dia udah punya heatsinknya, udah cakep juga bentuk RAM-nya. Oke, selanjutnya karena di sini kita menggunakan performa dari APU, karena menghemat budgetnya tadi yang cuma 3 jutaan, pengen rakit baru terus DDR4 juga ya kan. Jadi kita nggak pakai VGA card ya cuy ya. Kita cuma mengandalkan APU aja cuy kali ini. Jadi kita langsung aja ke storage. Kalian bisa menggunakan SSD 120 atau 128 GB, terus bisa dipaduin dengan hard disk kapasitas 500 GB atau 1 TB lah ya. SSD untuk yang murah, kalian bisa pilih merek dari Colorful, terus kalian bisa ada merek yang baru-baru ini gue denger, yaitu RX7 ya, atau kalian juga bisa pilih dari S-Power cuy. Itu murah, sekitar 280, 290 sampai 300 ribuan aja cuy. Kemudian untuk power supply, di sini gua rekomenin ke kalian dari Deepcool, yaitu Deepcool DN500 atau Deepcool DE530 cuy. Dengan perbandingan harga yang cuma beda 50 sampai 100 ribuan, kurang lebih dua-duanya ini punya kualitas yang sama. Walaupun DN500 itu lebih recommended. Sama-sama udah punya desain kabel flat, full hitam. Cukup bagus lah ya. Selama ini gue lihat reviewnya. Dan gue juga udah sering banget pakai power supply dari Deepcool itu. Sejauh ini masih oke-oke aja, masih fine-fine aja. Gue udah kapok mau pakai Aerocool Lux yang RGB, apalagi udah banyak banget yang ngeledekin di rakitan gue yang sebelumnya yang pakai power supply dari Aerocool Lux. Itu banyak banget yang protes. Bang, kenapa power supply-nya Aerocool nanti meleduk ya kan? Padahal enggak, sejauh ini gue belum pernah ngalamin. Secara pribadi belum pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu selama gua pakai power supply dari Aerocool. Tapi gua nggak mau lagi nyaranin buat pakai power supply itu karena banyak banget katanya kejadian yang PSU-nya mati lah, PSU-nya inilah itulah. Tapi mungkin sebenarnya itu bisa jadi memang karena umur pemakaiannya, atau mungkin karena TDP-nya yang terlalu overload ya cuy ya. Oke, langsung aja kita ke casing. Untuk casing sebenarnya bebas lah ya. Kalian bisa pilih aja yang di range yang harganya 350 sampai 400 ribuan. Tapi gue pengen ngerekomendasiin buat kalian dengan desain yang udah cakep, airflow-nya juga bagus, kabel manajemennya udah lega banget, front panel sampingnya itu udah lega lah ya, udah cukup banget buat kita bisa ngatur kabel supaya rapi. Terus yang menarik juga, kita udah dibonusin 2 fan berukuran 14 cm. Gua udah 2 kali pakai casing ini di video gua. Yaitu apalagi kalau bukan Phenom RX Arasaka cuy. Kalian bisa pilih yang warna putih atau warna hitam. Kalau yang warna putihnya itu sedikit lebih mahal. Perbedaan harganya sekitar 50 sampai 100 ribuan lah ya. Tapi casing ini recommended cuy buat kalian. Bahannya juga nggak kerasa murah, tapi nggak terlalu tebel-tebel amat. Pokoknya pas lah ya dengan harganya yang cuma 400 ribuan. Udah ada 2 bonus fan RGB berukuran 14 cm di bagian depan. Airflow-nya juga adem banget casing itu. Gue udah cobain sendiri.
kita bisa pasang fan tambahan 5 buah, di atas 2, bawah 2, belakang 1 coy. Oke, jadi itu untuk rekomendasi PC 3 jutaan yang pertama. Jadi total budgetnya kalau kalian ikutin semua itu saran dari gua, total budgetnya itu sekitar segini cuy.